kamu itu Paul song. Kalau kamu song, ya seperti yang diceritakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang diceritakan dari sumbernya Muhammad SAW, Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada Mu'adz bin Hasim. Coba, Muhammad bin Hisam maksud saya. Itu telah diceritakan kepada bapakku, kata Mu'adz bin Hisam. Siapa mereka? Orang yang hidup sesama dengan Rasulullah SAW. Sekarang siapa yang hidup di zaman Yesus yang melihat Lukas menerima firman? Siapa? Sebut satu nama. Ayo, sebut satu nama yang pernah melihat Yesus bertemu dengan Lukas. Ayo, Paul Song. Ada? Udah di siapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Gigi lu peang. Dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Tetapi dari mana sampai kitabnya orang sih? Saya tanya Yesus. Jangan marah-marah dong. Sekarang begini, kan kamu mau pakai premis saya. Kamu cara berpikirmu itu aneh. Saya minta Yesus. Jangan marah-marah. Kitab Kejadian. Jangan marah-marah, Jul. Jangan marah-marah. Santai aja, Samuel. Kamu nggak usah marah-marah. Bentar. Samuel, kamu nggak usah marah-marah. Jangan marah-marah. Santai aja. Bentar. Samuel nggak usah marah-marah. Santai aja. Sabar dulu. Aku belum ngomong, jangan dipotong dulu. Belum selesai, jangan dipotong dulu. Ini silakan dalilnya ditunjukkan yang diminta oleh Gurunda Zuma, bisa nggak? Kalau misalnya sebentar. Saya jelaskan dulu ya. Saya kasih dalilnya. Dengar dulu sebentar. Boleh. Ada dalilnya. Kan saya bilang dari Al-Fatihah sampai Anas tidak ada saksi. Lalu Zul bilang, oke, dari tuntutan Samuel itu, maka Zul pakai yang sama. Nah, kan saya bilang dari Kejadian sampai Wahyu itu ada saksinya, bukan nggak ada saksi, gitu loh. Mau saya kasih ayatnya? Iya, siapa saksinya melihat Hasem yang menurut kamu bertanduk 7 bermata 7 itu datang kepada Yesus? Kalau ketika itu Hasem? Tidak ada saksi, sebentar. Kalau kan tadi saya jelasin, ya, tidak semua kasus itu disaksikan, tetapi bukan berarti semua kasus tidak ada saksi. Ingat ya, peraturannya begitu. Oke. Loh, kamu kan minta mengenai firman Quran, kan? Tadi saya bilang dari Al-Fatihah sampai Anas siapa saksinya? Sebentar, kan kamu pakai premis saya. Bertemu menerima firman dari Theos. Zul menghindar. Sekarang saya minta dalilnya, ada nggak Theos itu datang kepada Yesus? Siapa yang melihat Theos datang kepada Yesus? Zul menghindar, kan saya bilang dari Al-Fatihah sampai Anas. Bukan menghindar. Dengar dong. Kan dari kamu nggak tahu Al-Quran, ilmumu nggak sampai ke sana. Sebentar Zul, dengar Zul. Saling menampik. Kan saya bilang dari Al-Fatihah sampai Anas. Maka kamu juga harus menanyakan dari Kejadian sampai Wahyu dong. Kan gitu. Oh, nggak usah. Saya cukup tanya tentang Yesus. Bukan gitu. Dengar dong. Kamu ingin mengatakan Hasem pernah datang di kitab Perjanjian Lama gitu, kitabnya Bani Israel. Premis saya kan tadi dari Al-Fatihah sampai Anas. Yang datang kepada Bani Israel, dami-dami Bani Israel itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Premis saya tadi kan dari Al-Fatihah sampai Anas. Ya, maka Zul harus pakai premis yang sama dari Kejadian sampai Wahyu gitu dong. Saya nggak usah pakai terlalu jauh dong. Kan kamu bilang tadi pakai premis yang sama. Kan gitu. Saya pakai pertanyaan yang sama saya ajukan. Yesus mengaku menerima firman, katanya. Nah, siapa saksi melihat Yesus menerima firman? Mujizat, Bang Jul, mujizat. Oh, mujizat. Mujizat ternyata. Manusia itu kirain ada roh bertanduk 7 bermata 7 yang datang. Mujizat yang disampaikan oleh Yesus itu mujizat dilihat oleh manusia. Begitu bro, saya harus jelasinnya. Ya, gitu. Jadi ketika Yohanes 17 nggak ada saksinya, bukan berarti semua kisah Yesus dari kitab Matius sampai Wahyu itu nggak ada saksinya, bukan berarti begitu. Saya cuma tanya sesuai dengan pengakuan Yesus. Kamu nggak usah ngemis-ngemis ke kitabnya orang lain, nggak perlu. Loh, kan tadi kan premisnya kan dari menggugat kitab kalian. Ini mengenai saksi yang menerima saksi, yang menerima wahyu itu kan Yesus. Sebentar. Bukan Lukas, bukan Paulus dan lain-lain, bukan. Mereka itu adalah wartawan lepas. Sebentar, jangan ngamuk-ngamuk lah. Kan tadi kan itu jangan ngamuk, santai aja Samuel. Iya.
Kan tadi aku bilang dari Al-Fatihah sampai Anas. Lalu Zul kan memakai premis yang sama. Maka saya jawab dari Kejadian sampai Wahyu, kan gitu dong. Oke. Nih, Bro, Yohanes 1 ayat 5:36 tuh, 32. Bentar, bro, saya jawab ya. jangan pakai begitu, bro. Maksudnya jangan di framing begitu. Jadi begini loh. Kalau namanya saksi itu ya, ketika saya dibaiat nih jadi pendeta. Ketika saya dibaiat jadi pendeta, maka saksinya cukup sekali di saat saya dibaiat jadi pendeta. Siapa Gini, yang Pak Uzang. membaiat saya jadi pendeta? Maka senior Gini, Pak pastor Uzang. saya yang membaiat. Gini, Paul Zang. Si Zul kan menghadirkan Yohanes 17 ayat berapa tadi, Iya, Zul? iya, 8 ya. saya tahu nanti. Nah. Jangan mau di framing sama mereka begitu. Makanya Jadi kan aku begini nggak loh. di framing. Kan gini ku Gini, bilang. Kan tadi kan premisku. begitu seorang nabi, seorang raja, seorang pendeta ditahbiskan, yang menyaksikan itu semua. Dan sekali itu, maka orang harus percaya bahwa dia adalah seorang hamba Allah, seorang Gini, nabi Paul Zang. sekali. Gini, Paul Zang. Sudah disaksikan, misalnya Elia menyaksikan Elisa, mentahbiskan Elisa. Iya. Semua orang tahu Elisa ini nabi. Ketika Yohanes mentahbiskan Yesus, inilah anak Allah. Ya, betul. Dan Yohanes itu orang Lewi dan dia seorang nabi. Seluruh Israel mengakui Yohanes seorang nabi. Dan Yohanes sebagai nabi, dia ngomong, dia memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah, dengarkanlah Amin. dia. Nah, itu sudah cukup. Nah, tapi bukan cuma itu saja. Maria ditemuin malaikat sebagai saksi. Gembala ditemuin malaikat untuk mengukuhkan ini seorang Mesias. Kemudian datang lagi si orang Majus mengukuhkan dia orang Mesias, raja yang akan datang. Kemudian datang lagi Nabiah namanya Hana, ngasih tahu. Jadi ada banyak saksi. Nah, maka ketika Yesus sudah memulai pekerjaan pelayanannya, semua yang dia katakan itu sudah sah. Itulah namanya saksi, itu yang dimaksud saksi itu seperti itu. Nah, sama saya ditahbiskan jadi pendeta, maka ketika saya mau menikahkan orang, saya tuh sah sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau saya mau membaptis orang, saya sah sebagai hamba Tuhan. Kalau saya mau berkhotbah, mereka tahu kualitas saya sebagai hamba Tuhan. Nggak usah diragukan, gini, Paul Zang. tanyakan lagi. Gini, itu yang Paul namanya Zang. saksi di dalam Alkitab itu seperti itu. Bukan saksi yang hari ini saya sebagai saksi bahwa si Abdul sama si Aminah menikah. Terus, kamu emang tahu itu anaknya siapa? Nggak tahu. Tapi kan dia sudah menikah. Oh, itu anaknya Abdul sama Aminah. Emang kamu lihat lagi ngehenya? Nah, kan nggak begitu. Waktu Ini dia Paul menikah, Zang. kan saya menikahkan Abdul sama Oke, Aminah. giliran saya ya. Tidak punya Giliran anak. saya Saya ya. nggak perlu ngintip dia lagi ngehe, Apple. gitu loh. Ngerti nggak? Apple to Apple. Nggak Apple. Antara Jadi giliran penampilan saya ya. dan Itu yang namanya saksi melihat memang LWW, begitu di dalam nggak kekristenan. apple to Bukan apple. kayak Islam, nggak ada saksinya, bingung. Orang kawin harus ada saksi, mau menjadi nabi Jadi nggak gini, pakai saksi, saya bingung. jelaskan. Sekarang Saya mana jelaskan saksinya kepada Anda. saya? Mana saksinya Hosea, gua tanya. Gua kasih 10 detik loh. Cari ayatnya. 1, 2, 3, hening kan lu? 4, 5, nggak tertulis kan? Jangan 6, kemana-mana 7. dulu. Nah kan Ya. lu mau Ya, mewek-mewek jangan kan? kemana-mana dulu. Kitab Jangan Nabi kemana-mana Nabi, dulu. nggak akan ada Jangan saksinya kemana-mana dulu. dulu. Selesaikan. Paham ya? Sudah Makanya, Pauzan. Jadi gini, saya jelaskan. Sudah lompat kodok. Silakan guru. Saya jelaskan Silakan gini, Gurunda. Ya. teman-teman terjemahan coba dengarkan saya. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, coba kamu pinjam kitabnya Bani Israel. Jika ada Kamu sekarang di tengah buktikan kamu saja. seorang nabi, Allahmu ada, buktikan saja. Kalau Allahmu ada, saya kasih 1 miliar. buktinya kamu hidup. Kalau ada Emang orang siapa Islam yang bisa hidupkan kamu? membuktikan Allahnya Yang ada, saya hidupkan kasih kamu 1 miliar. siapa? Yesus. Yang hidupkan kamu Yesus. Kalau ada orang Islam bisa membuktikan Allahnya ada, saya kasih 1 miliar. Oh, Mungkin Allah itu Yesus tidak ada bisa di dilihat, sini. suaranya pun tidak bisa Enggak. didengar, Iya. Paul Zang. Ya, Mujizat buktiin bisa dilihat. buktiin Yesus lu turun sekarang. Buktiin Saya Yesus kasih lu 1 masuk miliar jin kalau sekarang. Jadi gini, jadi gini. Kasih 2 miliar. Umat terjemahan Gua dengarkan bilang, saya dulu ya, umat Saya kasih 1 terjemahan. miliar. Gua Sekarang kasih saya miliar. Al-Quran Yesus lu turun Allah ke Zoom. turunkan Kalau orang kepada Islam bisa Nabi Muhammad membuktikan Sallallahu Allahnya Alaihi Yesus bisa masuk Wasallam Zoom. Karena ada Muhammad aja nggak pernah ketemu itu Allahnya. secara berangsur-angsur Angsur-angsur melalui gundul penglihatan.
Setiap kali mau ngehe keluar Dengerin ayat, dulu. setiap mau bunuh orang Jadi, keluar ayat. Nah itu saksi-saksinya makanya itu Nabi kamu pasti nggak pernah bikin banyak. dosa. Setiap kali mau bikin dosa Karena keluar ayat. pewahyuan Nabi Al-Quran goblok lu, itu umatnya lebih goblok lebih lagi. 22 tahun. Dijelasin kok Buktikan marah. Allah Islam Ya. itu ada. Saya kasih 1 miliar. Jangan marah Ya, dulu saya kasih penyembah waktu. manusia. Seumur hidup Santai, kalian buktikan. relax. Saya tunggu. Biarkan Ya. saya menjelaskan Itu supaya saja. kamu Buktikan bisa saja kalau Allah waras, Islam Paul itu Song. ada. Paul Song, supaya kamu waras dengarkan saya. Oh, Paham? sang song. Lo kalau mau Zang. ngomong song, kalau kamu Zang. tidak song, kamu nggak mungkin Diam menyembah dulu, manusia, Zang. kawan. Santai, relax. Zang, Ya. masa mesti di mute mulu sih baru lu bisa diam? Silakan Gurunda. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, diwahyukan 22 tahun lebih. Kamu pikir Al-Quran itu begitu aja turun satu kitab? Disaksikan. Makanya Arab Saudi itu menjadi basisnya Al-Quran, basisnya Islam. Karena mereka menyaksikan. Sekarang Lukas, Markus siapa yang mengimani sebagai kitab suci dan duduk di Yerusalem sana sebagai sumber daripada kekristenan? Ada enggak? Yang menjadi sumber kekristenan itu Eropa sana, Romawi, asal kamu tahu. Itu kamu harus pahami itu. Kalau berbicara mengenai kesaksian, maka orang yang menjadi saksi secara turun-temurun itulah yang memegang akidah terlebih awal daripada apa yang dipersaksikan. Buktinya Yerusalem malah ada. Kamu tanya Yesus itu siapa, mereka bingung. Asal kamu tahu. Itu kalau kita berbicara mengenai keotentikan sebuah kesaksian. Nah sekarang saya terangkan samamu supaya kamu sadar, Paul Song. Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, secara berangsur-angsur melalui penglihatan, baik itu melalui malaikat Jibril atau dalam mimpi. Saksi-saksinya ada, tapi sebatas mengetahui tanda-tanda fisik daripada Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidak ada yang bisa melihat tidak ada yang bisa melihat Allah. Tidak ada yang bisa melihat malaikat secara nyata kecuali kepada siapa malaikat itu diutus oleh Allah. Sebut satu saja orang Arab yang menyaksikan Quran turun sama Muhammad. Satu saja saya kasih 1 miliar. Semua sahabatnya itu menyaksikannya, Mana ada kawan. ngarang lu bundulmu peang kebanyakan minum Kamu menguasai ilmu apa sampai kamu bisa bicara begitu? Sebut satu saja. Kemana Kamu sih ilmu lu apa yang kamu Gurunda? kuasai? Muhammad terima Kamu Al-Quran. menguasai ilmu apa di dalam Al-Quran yang bisa Sebut saja. menjadikan Kamu acuan bilang bertanya tadi seperti itu? kamu jangan bohong. Kamu bilang seluruh orang Arab saksi Quran turun. Oh iya Sebut dong. satu saja orang Arab namanya Pasti. siapa? Abu Si Bakar, Abdul, si Utsman bin Aminah, Affan, si Ali Culun, bin Abu siapa? Talib. Sebut satu saja. Itu sudah Mana saya sebutkan ada. samamu. Sekarang saya tanya, Astaga. siapa yang menjadi saksi melihat Hasim berubah menjadi Yesus? Ada? Enggak ada. Ada Siapa yang malaikat jadi itu saksi? benar. Makanya saya katakan namamu, kamu itu Paul Ada Song. Elizabeth. Kalau kamu Song, ya seperti yang diceritakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang diceritakan dari sumbernya Muhammad SAW, Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada Mu'adz bin Hasim. Coba, Muhammad bin Hisam maksud saya. Itu telah diceritakan kepada bapakku, kata Mu'adz bin Hisam. Siapa mereka? Orang yang hidup sesama dengan Rasulullah SAW. Sekarang siapa yang hidup di zaman Yesus yang melihat Lukas menerima firman? Siapa? Sebut satu nama. Ayo, sebut satu nama yang pernah melihat Yesus bertemu dengan Lukas. Ayo, Paul Song. Ada? Udah di Siapa? bukan Satu, sekarang. dua, Itu satu. 3, 4, 5. Gigi lu peang. Jadi kalau kamu berbicara mengenai saksi, Makan tahu. Al-Quran Ngomong itu sudah dihitung 5 tapi si disaksikan Timur. oleh Goblok dasar orang Islam bego semua. Jazirah Arab. Dasar bego, Ya. orang ditanya saya mau jawab di mute. Begitu saya jawab langsung di mute Kalau lagi. kamu Goblok itu, lu. Lu kalau kalau kamu lagi tidak dulu, goblok, kamu tidak Satu saja menyembah saya kasih 2 Yesus. pertanyaan ya. Masing-masing saya kasih dia 10 miliar. Saya tahu pertama siapa saksinya Muhammad terima wahyu. Ya. Loh, Kedua, tadi saya sudah siapa saksinya? sebutkan. Siapa Tadi saya sudah sebutkan namanya. Ya, itu aja deh. Bagaimana kemudian Satu Mu'adz miliar, bin satu Hisham 10 miliar, satu menceritakan pertanyaan. Ada 2 tentang pertanyaan, apa 20 yang miliar. diterima dari Kalau perlu saya jadi bapaknya, mualaf. kepada Ya, saya kalau perlu dari saya jadi mualaf, Al-Hasan, kalau kalian bisa jawab. dari Hittan Siapa bin saksinya Abdul Muhammad terima Ar-Rawashi, wahyu, orang Arab dari siapa? Ubadah bin As. Ya, yang kedua, Ya, ini buktikan bapaknya Allah Islam mengatakan itu ada. Saya kasih apabila orang wahyu 10 sedang miliar. Kalau turun perlu saya kepada jadi mualaf. Rasulullah Ya, udah Muhammad itu aja deh. SAW, Aduh, maka beliau kamu menundukkan orang kepalanya Islam. dan para sahabat pun ikut menundukkan kepalanya. Dan apabila wahyu itu selesai dibacakan, maka kami pun mengangkat kepala kami. Ini Sahih Muslim.
nama orangnya saya sebutkan, sejarah hidupnya ada sesamaan dengan Rasulullah SAW. Sekarang siapa orang satupun yang melihat Yesus bertemu Lukas? Sebutkan. Coba. Udah Ayo. kabur, Guru. Udah kabur. Guru. Itu 10 miliar tadi itu uang apa ya? Uang apa kertasnya 10 miliar tadi itu? Itu hoax itu apa yang hoax kayak gitu mereka susah takianya. Sekarang gini aja. Kabur. Siapa saksi Yesus berfirman? Siapa Oke, saksi saya Yesus jawab mendapatkan ya. firman dari Karena Bapa semua coba? narasumber Kristen sudah keluar, tinggal saya. Jason kayaknya Kalau lu lebih waras mau dari nangis. yang lain. Nah, biasa aja kali. Iya, Iya. maksudnya kalau yang lain tuh tantrum. Kalau misalnya mereka memberikan sebuah klaim, kemudian kita balikan lagi klaimnya, tantrum mereka itu. Kalau lu enggak, lu akan Ujung-ujungnya kabur ya tadi itu. Pengertian. Mau tak kaki 10 miliar tadi loh. Oke, ini 10 menit lagi kan, mau habis nih. 10 menit apa 10 miliar tadi itu? 10 miliar dong Bang Zuma dapat ini ya. Iya. 10 miliar itu berbentuk apa? Udah Berbentuk dapat, daun. Itu. Jangan dulu Zaid bin Sabit. Ini apa namanya? Siapa ini Ibnu namanya? Lu'ay. Siapa? Jason, sampaikan salamku sama Paul Song. Saya tantang dia debat head to head. Oke, nanti saya sampaikan. Oke, siap. Oke. Ayo Bang Dewa speak. Ini ada 7.311 ini yang bilang Bang Dewa, ayo dong pengen dengar suaranya. Bang Dewa pengen tahu dong kesimpulan dari Bang Dewa gitu. Iya. Timbulan Banyak mengenai fansnya Bang Dewa loh. masalah keselamatan tadi, masalah Betul. keselamatan. Gimana ya, Dewa ini aja ya, Dewa kan di sini Dewa senangnya itu bermain logika, bermain analogi gitu. Dewa itu lebih senang mengarah ke situ. Soalnya kalau misalkan kita melawan mereka dengan dalil, pasti dibantah. Tidak mungkin yang tidak dibantah. Nah sekarang bisa lihat kamera Dewa nggak ini? Bisa lihat nggak? Mana bentar. Iya, kelihatan. Baik, di tangan Dewa aja ini ya. Di dalam ajaran agama Islam. Saya itu ngelihat lem itu. Saya ngelihat lem. Kenapa? Masih putus-putus Pak Zul. Pak Zul bilang ngelihat lem katanya. Lanjut. Di dalam ajaran agama Islam, Islam didirikan dengan 5 fondasi yang kuat. Yang pertama, rukun itu tentu adalah rukun Islam. Yang pertama itu adalah 2 kalimat syahadat. Yang kedua, kita sholat 5 waktu. Yang ketiga, kita berpuasa. Yang keempat itu zakat. Dan yang kelima itu kita naik haji ke tanah suci ya. Nah, ini diibaratkan surga, diibaratkan menggenggam seperti ini ya. Menggenggam dengan 5 jari, kita sempurna ini. Ini sangat sempurna ini. Nah, kita sekarang hitung mundur ya, hitung mundur. Pada saat Allah memerintahkan kepada umat muslim untuk karena mereka tidak mampu untuk naik ke tanah suci, kita lepaskan satu. Surga masih kita pegang. Surga masih kita pegang ini. Karena kita harus jujur, tidak semua umat muslim itu mampu untuk pergi ke tanah suci. Betul tidak? Nah, betul. Tapi surga masih kita pegang. Masih sempurna. Nah, ketika pada saat zakat kita buka lagi di sini karena kita tidak mampu untuk berzakat. Artinya kita itu orang yang menerima zakat. Surga masih kita pegang. Masih kita pegang ini. Nah, kita lepas satu jari lagi. Ketika kita tidak mampu untuk berpuasa karena keadaan kita sakit, itu tidak diwajibkan untuk puasa. Insya Allah surga masih kepegang. Tetapi apabila kita meninggalkan sholat, kita buka ini surga lepas. Surga Masya lepas Allah. ini kita tidak bisa menggenggam surga. Tetapi alhamdulillah yang namanya keadilan Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu insya Allah akan menyelamatkan umat muslim, walaupun itu cuma dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi ketika orang kafir tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini surga lepas. Tidak bisa sama sekali yang namanya kita genggam ini, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa surga itu tidak ada tempat untuk orang kafir. Sekarang Dewa mohon diperbaiki ya ini ya kata-kata Dewa ya. Ini cuma sebatas logika Dewa aja. Pernah ada umat Kristen bertanya kepada Dewa, apakah umat Kristen, orang ateis itu bukan orang ateis ya. Apakah umat Kristen itu akan masuk ke dalam kerajaan surga? Ini tolong ini ya, mudah-mudahan Dewa salah nih ya. Dewa menjawab,
andaikan umat Kristen itu tidak menuhankan kepada Yesus, masih dia percaya sama Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi dan menyembah kepada Allah yang benar, insya Allah yang namanya umat Kristen masuk ke surga. Tetapi harapan untuk masuk ke surga itu sangat tipis, setipis kondom durek. Jadi untuk umat Kristen yang ada aku jadi tawa lagi. Terusin lah yang lain lah ya, Bang Juma tolong terusin aja, takutnya masalah. Lanjut. Potong kuku Bang besok. Masya Allah, lihat Iwan Villa, lihat Bang Dewa sekalinya ngomong bobot logikanya itu loh, ajib bobot logikanya. Ya karena betul yang dibilang Bang Dewa, rukun iman ini seperti jari kita gitu, yang menggenggam sesuatu di sini apa? Surga itu sendiri. Ketika satu persatu lepas, lalu tersisa 2 jari, yaitu sholat dan juga tauhid. Ini masih bisa, sholat dilepas, insya Allah masih bisa, tapi tauhid dilepas, udah, yang kita genggam ini hilang, lepas. Tapi gitu. Usahakan yang namanya sholat itu jangan ditinggalkan, soalnya sholat itu udah harga mati. Siapapun tidak bisa menawar, harga mati. Itu yang membedakan. Dalam keadaan apapun juga, sholat itu bisa dilaksanakan. Kita dalam keadaan sakit, kita bisa yang namanya menjalankan sholat secara duduk, rebahan. Kalau tidak bisa secara rebahan, kita bisa kode mata. Kalau kita tidak bisa kode mata, hati kita yang sholat. Kalau hati kita tidak bisa sholat, berarti kita mati. Itu sudah jelas. Allah begitu Ar-Rahman Ar-Rahim, mempermudahkan kepada umatnya untuk melakukan ibadah. Luar biasa itu ajaran Islam itu. Makanya tidak ada ajaran yang seindah Islam itu, tidak ada. Tidak ada ajaran yang sejujur Islam, tidak ada. Nggak ada. Satu-satunya. Makanya pada saat Dewa selalu ya di grup itu selalu bilang, andaikan Al-Quran itu salah, terjadi kontradiksi. Andaikan Islam itu salah, tidak ada agama Muslim di dunia ini, gua lebih baik jadi ateis. Kenapa? Kitab suci yang ada di dunia ini sudah Dewa baca semuanya, dan tidak ada yang masuk akal kecuali Muslim. Hanya itu aja mungkin pesan dari Dewa. Mungkin ada kekurangan, tolong diperbaiki saja. Itu cuma analogi Dewa saja. Itu mudah-mudahan benar, dan mudah-mudahan kalau nggak benar jangan diikutin. Soalnya Dewa nggak benar orangnya. Gitu aja. Bahkan dari orang nggak benar pun Bang Dewa selalu ada yang bisa kita petik. Karena insya Allah Bang Dewa ini benar yang Bang Dewa sampaikan itu mengenai rukun Islam sebagai seperti jari kita menggenggam sesuatu. Insya Allah itu benar. Dan insya Allah itu menjadi pegangan kita semua ya Ivan Villa, baik yang di Zoom maupun yang di live comment. Mumtaz, Bang Dewa, syukron katsiron untuk pesannya gitu. Untung loh dikasih ngomong. Alhamdulillah. Tuh lihat pada benar semua. Insya Allah benar. Terus Bang Dewa. Jempol. Nih Sabrina Nur Ainisel nih. Bang Dewa emotnya ya deh. Gimana sih ini? Gak bisa apa-apa. Dewa mah gak bisa apa-apa. Selain bisa buka celana gak bisa apa-apa. Dewa mah jangan diikuti. Bang Dewa. Ya. Ada satu yang gak bisa dilakuin pakai hati, sunat. Bisa aja lu.